Karena setiap tahunnya kecelakaan itu sering terjadi. Akhirnya para orang-orang ini ada juga yang mengaitkan dengan hal-hal mistis. Ya, ada yang mengatakan itu karena penjaganya gitu. Karena di wilayah itu adalah wilayah orang-orang gaib. Apalagi di bundarannya itu teman-teman, yang katanya itu adalah istana orang-orang gaib di sana. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas sebuah jalan yang sangat angker dan juga sangat rawan yang berada di Kota Minyak Balikpapan. Salah satunya yang aku bahas ini adalah Simpang Muara Rapak, atau orang-orang bilang tanjakan Rapak ataupun turunan Rapak. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Yuk simak cerita ini sampai habis. Nah, pasti nggak asing lagi dong bagi kalian mendengar Simpang Muara Rapak ini. Yaps, Simpang Muara Rapak ini sering terjadi laka lantas. Ya, sering terjadi insiden kecelakaan. Entah itu kecelakaan tunggal, kecelakaan beruntun, dan kecelakaan yang diakibatkan kelalaian. Nggak sedikit juga yang mengalami luka-luka setelah kecelakaan itu. Bahkan, ada juga yang meninggal dunia di tempat. Sudah menjadi hal umum kalau Simpang Muara Rapak ini sering memakan korban, karena begitu tingginya angka kecelakaan di sana. Sama halnya dengan turunannya teman-teman. Yang sering terjadi itu adalah truk-truk besar atau truk-truk proyek yang melintasi turunan Simpang Rapak itu mengalami remblong pengendara lain yang berhenti di lampu merah, seperti angkot, mobil pribadi, bahkan motor. Mereka itu semua terlindas atau tertabrak oleh truk yang mengalami remblong itu. Ya, dan insiden itu tidak bisa dihindari karena begitu sangat cepat. Bayangin aja coba, turunannya itu begitu nanjak dan ada mobil besar atau truk besar itu mengalami remblong dan terus aja gitu, dan menghantam apa aja yang ada di depannya. Sehingga terjadilah insiden itu. Karena sering terjadinya insiden itu, akhirnya Simpang Muara Rapak ini dijadikan titik yang paling rawan kecelakaan. Karena bukan sekali aja terjadi kecelakaan itu, udah beberapa kali gitu. Dan terhitung dari tahun 2009. Terkadang kecelakaan di sana itu dalam satu tahun terjadi 2 kali, dari awal tahun dan juga akhir tahun. Sehingga berita ini pun sampai ke luar kota dan sudah sangat terkenal tentang Simpang Rapak ini. Dan baru-baru ini juga teman-teman terjadi kecelakaan. Dan itu pun sudah menjadi hal yang sangat umum, dan juga mereka itu sudah sangat geram, bahkan sangat takut gitu loh kalau mereka melewati Simpang Muara Rapak itu. Orang-orang kalau melewati Simpang Muara Rapak itu, mereka tuh selalu was-was kalau ada mobil lagi yang mengalami remblong. Dan kalau mereka berhenti di sana, mereka tuh selalu menengok belakang karena takut gitu loh. Bahkan ada juga yang sangat trauma, nggak mau melewati atau melintasi Simpang Muara Rapak itu. Walaupun sudah dibilang aman ya, tapi tetap aja gitu loh, mereka takut dan melewati jalan pintas lain. Nah, akhirnya pemerintah mengaturlah jadwal di jam-jam tertentu. Mobil truk ini lewat, seperti tronton, fuso, melintasi kawasan Simpang Muara Rapak itu di jam-jam bukan jam sibuk masyarakat yang lalu lalang di sana. Karena sangat rawan banget gitu. Kalau ada keramaian gitu, terus ada truk besar yang melintasi itu, mereka tuh selalu takut. Tapi insiden yang terjadi di lapangan ini, di jam-jam rame teman-teman, terjadilah kecelakaan itu. Dan insiden itu tidak bisa dihindari karena begitu sangat cepat. Truk besar atau mobil besar yang sudah dijadwalkan melintasi kawasan itu pada jam-jam sepi gitu, pada waktu sudah sangat renggang, tapi banyak juga yang melanggar. Entah itu karena kerja atau entah itu karena perintah ya dari atasannya. Dan sangat disayangkan gitu loh bagi masyarakat, karena aturan itu tetap dilanggar. Karena setiap tahunnya kecelakaan itu sering terjadi. Akhirnya para orang-orang ini ada juga yang mengaitkan dengan hal-hal mistis. Ya, ada yang mengatakan itu karena penjaganya gitu. Karena di wilayah itu adalah wilayah orang-orang gaib.
Ya, itu adalah titik kumpulnya orang-orang gaib. Apalagi di bundarannya itu teman-teman, yang katanya itu adalah istana orang-orang gaib di sana. Jadi, mereka ini sangat tahu gitu loh tentang keadaan wilayah itu. Bahkan ada juga orang-orang yang mengalami kelebihan untuk melihat sesuatu. Mereka ini mengatakan kalau di jalanan itu memang wilayah orang-orang gaib dan di sanalah titiknya. Dan gak sedikit juga yang mengatakan melihat sosok yang tak kasat mata, seperti sosok tinggi besar, sosok seorang wanita, dan juga sosok seorang anak kecil. Bahkan seorang laki-laki tua yang bungkuk berang jalan lalu menghilang secara tiba-tiba. Karena hal itu, para pengendara ini gak fokus untuk membawa kendaraannya, sehingga terjadilah insiden itu juga. Dan gak sedikit juga orang-orang mengatakan kalau simpang Muara Rapak itu meminta tumbal. Ya, sehingga kalau ada kecelakaan lagi, mereka mengatakan itu adalah tumbal, penjaganya itu meminta gitu loh. Ada juga keterangan dari para pengendara kalau mereka melintasi kawasan Muara Rapak itu pada jauh malam, mereka itu sering mencium aroma yang tak sedap. Bahkan mereka juga mendengar siulan yang begitu amat dekat di telinganya. Bahkan mereka itu sering tiba-tiba merinding setengah badannya gitu. Maksudnya setengah badan itu separuh badannya, entah di sebelah kanan atau sebelah kiri. Setelah mereka melewati simpang Muara Rapak itu, mereka itu normal lagi gitu. Dan terasa banget aura mistisnya saat mereka melintasi simpang Muara Rapak itu. Dan gak sedikit juga para pengendara yang melintasi kawasan itu. Mereka tuh melihat sosok perempuan dengan wajah yang sangat pucat pasi, duduk seperti orang melamun gitu, duduk di trotoarnya. Kalau perempuan itu memakai mahkota. Dan ada juga yang mengatakan kalau mereka itu mendengar suara seperti keramaian pasar. Jadi seolah-olah mereka itu melintasi kawasan ramai, padahal keadaan itu sangat sepi, gak ada orang-orang. Jadi dia itu sangat bingung, apakah dia itu salah dengar. Bahkan sangat jarang pada saat itu motor atau mobil lalu lalang, karena sudah sangat jauh malam kan. Akhirnya dia itu merinding dan menceritakan kejadian itu kepada keluarganya. Bagi para pengendara dihimbau untuk hati-hati saat melintasi kawasan itu. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang simpang Muara Rapak itu? Jika kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!